Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi, sekarang tanggal 16 hari Senin. Hari Senin jam 8 itu ada tiga posisi. Ada tiga posisi, ternyata duanya loss, satunya untung. Ini 1/3, saya TP. Kemudian ada CAD CHF, ternyata masih melanjutkan penurunan karena tidak sinkron ya kemarin. Ambil time frame kecilnya 2 jam, time frame besarnya 4 jam. Kalau di time frame kecilnya memang trennya masih turun. Sebentar, saya buka-buka buku dulu. Oke. Kemarin sama di CAD CPY. Kita ambil area support sini. Tapi kena stop loss ya. Entry kena stop loss di sini. Kurang panjang dikit stop lossnya. Andaikan stop lossnya agak ke sini mungkin masih running profit ya. Tapi ini udah SL. Oke, kita lanjut. Hapus dulu. Di Euro USD kita analisis. Ini rekaman pribadi ya, saya tidak bermaksud menggurui. Gunakan broker masing-masing. Sendiri saya pakai broker lokal. Ini banyak lossnya ya. Lossnya aja sudah numpuk. Kalau di total udah berapa nih lossnya? Udah tanggal 6 ini. Jumlah tradingnya aja udah 11. Udah 11 trade. Kalau lossnya udah 6 lossnya. Lossnya aja udah 6. TP yang di area 1/3 aja 4. Kalau di area 1/2 kemarin kan ada juga. Cuma 1. Kok ini sih? Not bad ya, masih bagus lah. Enggak buruk-buruk amat. Ya. Hari ini tanggal 16. Ini belum termasuk komisi sama fee swap-nya ya. Yang dihitung. Pastinya di bawah. Kan ada komisi yang mahal juga. Kadang-kadang enggak setiap hari. Sama. Oke, untuk Euro USD
Ini mau kemana? Seperti biasa, kalau saya pakai area support, ini ya, kena support sini, resisten, support. Kena resisten sini, kemudian turun, tak, dan mau kemana? Kita lihat time frame 1 jam. Kalau tipe saya kan selalu follow the trend ya. Kalau saya masih tetap naik, follow the trend. Walaupun kelihatannya ada double top kayak gini. Nah, gini ekspektasinya. Nah, double top sini nanti. Ini kan double top. Set, set. Tapi saya lebih suka follow the trend aja walaupun terbentuk double top atau apa. Follow the trend naik ke atas seperti itu. Kita untuk GBP USD dulu. Time frame 2 jam seperti ini kelihatannya mau turun dulu. Mungkin ke area sini. Pergerakannya sama untuk audit CHF. Seperti ini. Saya cari market yang enak dibaca aja. Nah, ini aja. Dia naik, trennya patah, sini melakukan momen persilangan. Harusnya pilihannya cuma turun. Jangan ngelawan tren, turun aja. Kayak gini. Tapi kita lihat dulu di time frame 2 jam. 2 jam masih mengatakan untuk naik. Ya. 2 jam masih untuk mengatakan naik. Jadi nggak sinkron. Tapi kita tadain dulu aja. Yang sinkron tuh kayak gini loh. Kita entry-nya di sini. Entry-nya di sini kalau dilihat di time frame 2 jam juga ikut naik. Nah, juga ikut naik kayak gitu. Tuh enak kalau trading kayak gitu. Follow the trend. Kemana naik? Ini naiknya. Ya. Sepertinya entry di audit CAD aja dulu. 1. Agak tinggi dulu. Masnya agak lebar aja. Ada stop loss-nya. Mungkin taruh sini aja 1/3. Audit CAD
Kasih turun dikit, kita entry. Ya, dapat satu di ODCAD. Kelihatannya panjang banget ya DP-nya. Sini. Di berapa hari nih? 2 harian kan. Kalau dapat sini mah enak sebenarnya. Ke sini tadi. Di sini area ada support kecil. Jadi saya taruh di sini aja. Sini saya agak turunin. Biar 1:3. Biar nggak kejauhan banget. Biar nggak kelamaan. Biasanya naik, belum kena TP turun lagi ya. Jadi masalah itu. Oke, CAD CHF. CAD CHF masih konsolidasi di sini. Pilihannya ya sell kalau cuma kayak gini tuh. Ya. Kalau time frame 2 jam, kalau saya lebih condong sell. Kalau dilihat dari analisisnya. Kemudian CAD CPY belum. Euro out. Coba kita ukur dulu. Kita lihat time frame 2 jamnya. Turun, kemudian ini ada penurunan tapi nggak mau melanjutkan penurunan agak ke bawah. Terpentalkan area sini. Melanjutkan kenaikan karena area resisten dinamiknya kalau kita tarik sini. Set. Dan saya lebih condong untuk sell, follow the trend aja. 4 jam. Ya sama. Saya tunggu dulu di euro out. Tadi ada di euro out sama AUD-CAD. Kemudian di EuroCAD. Belum. Di EuroCAD saya. Kita ukur dulu di Euro CHF. Pendek aja. Di time frame
1 jam, 2 jam kayak gini. Saya ukur pakai Fibonacci dulu. Set. Tadi terkena di area golden ratio 38%, mengalami kenaikan. Dan pertanyaannya, apa mau turun ke area 61%? Ini. Kalau time frame 4 jam, jelas ini naik. Tapi kalau kelihatan naiknya ini tinggi banget ya. Swoosh. Kalau kita entry sell itu kayak ngelawan tren nanti. Hop, kayak gini kalau di Fibonacci-nya 4 jam. Ya, saya tandain aja dulu. Di Euro GBP mau kemana ini market? Belum bagus. Kemudian di Euro NZD, seperti ini. Kalau time frame 2 jam lebih condong untuk buy. Ya, follow the trend aja naik. Trennya taruh di sini. Stop loss-nya taruh di sini. Resikonya agak 1/3. Tapi kalau di time frame kecil masih untuk mengatakan turun. Tunggu aja. Biar ini agak turun dikit. Kelihatannya trennya nanti udah selesai. Turun baru entry buy saya. Kalau ambil jangka pendek, entry sell aja. Atau gak usah aja, tadi kan udah sama ini. Sama yang ini. Ini kan jangka pendek. Nah, ini kan buy kalau dilihat dari 2 jamnya. Nah, kayak gini. Set. Tapi kecenderungan market tuh kalau saya pakai moving average, kalau candlestick bergerak di bawah moving average 27 ini, ya akan terus bergerak di area 27 gini. Set. Nah, tapi kalau saya juga panutan di time frame 2 jam tentunya. Nggak langsung entry. Misalnya entry di sini. Nah, di sini misalnya 1/3. Terus stop loss-nya di sini. Nah, kita kena TP. Ya. Ini kan candlestick mulai bergerak di area moving average 27, jadi kita entry di sini. Entry di sini. Turun lagi, naik turun. Tapi seandainya
Kalau saya TP-nya kok nggak kena, belum kena tapi ini udah ada persilangan biasanya. Saya akan close dari sini di sini pas persilangan. Biasanya kalau mau persilangan itu lebih cenderung akan reversal. Yang penting closing aja kalau nggak yakin, daripada ditahan loss panjang malah kena margin. Contoh tadi kan di sini set ini kan kita entry sell. Kalau dilihat di dua jam, memang tren masih mendukung untuk turun. Jadi nggak masalah kalau kita entry sell gitu loh. Di time frame kecil untuk turun, di time frame besar jika turun. Gitu. Yang tak cari itu kayak gitu biar enak. Saling mendukung. Ini masih belum. Ini yang kemarin kayaknya. Apakah ini mau turun? Set, 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 set. Ini. Ya, kita entry sell misalnya nanti kalau di sekitar sini. Tapi kita lihat time frame besarnya. Ternyata time frame besarnya nggak turun dia. Dia lebih condong untuk naik. Kayak gini. Itu naik sini. Set. Tapi kalau mau ambil jangka pendek masih bisa lah. Jangka pendek. 1/3 atau 1/2. USD CAD, USD CHF seperti ini, USD JPY. Oke, udah ditandain. Kita lihat di audience ZD. Apakah dia mau turun kayak gini? Ya, nggak mampu melakukan penembusan di sini, lanjut nggak kenaikan. Turun. Apakah nanti ke sini?
Nggak apa-apa, saya entry sell aja nanti kalau sampai sini. Mirip tadi, tapi pilih salah satu aja. Kalau marketnya mirip, pilih salah satu aja. Biar loss itu loss satu, biar nggak dua-duanya langsung loss. Kemudian ini masih tunggu. Kemudian ada di euro out. Ada euro CHF juga. Kita tunggu. Sama GBP NZD. Tadi tuh ada yang agak lumayan enak dibaca sebenarnya. Nah ini. Kalau scalping ambil area sini. 1:2 gitu. Naik. Ada hammer di sini. Mau terbentuk hammer. Tapi nggak usah lah. Ini aja kita tunggu. Di OD NZD. Duluan mana ini sama ini terkena. Kalau ini yang lebih terkena ya entry di GBP NZD aja, jadi kita cancel. Di OD NZD juga gerakannya trennya sama. Sama di OD CAD saya untuk naik, ini turun, ini juga turun. Mungkin ada 3 dulu. Oke, tak tunggu dulu. Tak pause aja. Ini udah jam 8:27 menit. Nah. Oke guys, kita entry aja di sini. Di euro out. Resikonya 17,4, 17,5 ya. Nyesuaiin. Oke, bagus. Ya. Oh. Langsung merah ya. Oke, kita tunggu di audit CAD sama ini. Sama di GBP NZD. Kita siapin aja.
PPNZ. Oh, udah mulai hijau di euro out. Kalau udah enter di GBP NZD, kemungkinan saya di Audi NZD enggak. Pilih salah satu di GBP NZD atau Audi NZD aja. Cepat mana aja yang kena. Oke, tarik ke atas sedikit. Up 1/3. Tunggu, sabar aja sambil liatin market. Udah jam 8:47. ...26 pip resikonya, tapi tetap sama aja 26 pip sama mana tadi di euro out stop lossnya. Ini 17 pip karena saya resikonya pakai persen ya. Persen dari modal. Setiap entry stop loss tetap sama. Setiap entry TP juga tetap sama. Kalau 1/3 kenanya ya ini nominalnya sama. Nah, kalau trading ada shadow panjang ini yang nggak enak ya. Contohnya kalau entry di sini misalnya buy, tiba-tiba ada candle panjang turun, langsung naik. Ini kena stop loss bisa. Biasanya kalau turunnya cepet dalam hitungan menit aja gitu, tahan dulu. Resiko juga sih kalau nahan gitu. Tahan, soalnya kayak kebiasaan market itu turunnya naiknya cepet. Ada pantulan juga biasanya kayak gini. Set, set turun. Okay. Candle-candle panjang.
Euro CHF kita agak entry ya tadi ya. Udah turun dulu. Belum kena entry sih di Euro CHF kita. Udah turun. Kita tadi di Euro out. Udah mulai hijau akunnya. Nah ini juga belum tapi kita ngarepnya turun dulu. Yang ini naik dulu. Sangat disayangkan turunnya dalam langsung tuh banding. Kayaknya ini udah gak usah ya. Udah gak usah yang ini. Enaknya itu pas kayak gini loh. Kena moving average. Kayak gini, moving average warna kuning di bawah, warna biru di atas, candlestick bergerak di bawah dan mengalami koreksi, kena sini, dan kita bisa entry di sini gitu. Set, kok yang ini? Nah, stop lossnya sekitar sini kecil aja. 1/3, mungkin area sini. Kita bisa TP. Nah, kayak gitu. Nah, kalau udah kelewat ya nunggu momen di sini lagi. 1/3 kayak tadi di sini. Gitu. Kita tunggu. Hmm. Harus sabar kayak gini tuh. Nunggu-nunggu market. Moving average di atas warna kuning dan moving average warna biru di bawah. Kemudian candlestick bergerak di atas warna kuning, artinya itu market bullish kuat ya, enak dibaca. Naik kayak gini kemudian turun, kita bisa entry di sini, area sini, kemudian naik, kemudian entry di kena warna kuning ini, naik sini, kemudian entry di sini. Nah, ini udah mulai resiko kalau kita lihat kayak gini biasanya. Ya. Ini waktu mau melanjutkan kenaikan, nggak mampu melakukan penembusan. Ya, nggak seperti ini. Naik, dia melakukan penembusan tinggi. Jadi, wait and see, kayak lebih hati-hati. Ya, terbukti kan ada penurunan di sini. Biasanya bisa digambarkan dengan osilator ya.
Kayak gini kan kena area overbook di sini. Kemudian di area sini kita bisa tarik ke sini. Ya, bearish divergence sini. Artinya ada pelemahan. Bukan berarti bearish divergence atau bullish divergence itu langsung melanjutkan penurunan. Sebenarnya enggak gitu ya. Banyak kok yang bullish divergence sama bearish divergence tapi enggak langsung reversal. Makanya kalau saya trading tuh cuma ngikutin arah tren aja. Trennya naik ya ikutin naik aja, turun-turun. Kalau kayak gini kan turun dari sini. Dari sini kan turun. Nah, ya udah turun aja. Kalau masalah nggak sesuai ya berarti salah tebakan. Berarti salah. Kalau salah ya stop loss. Terbukti stop lossnya banyak ya. Nah, saya stop loss, stop loss, stop loss kayak kemarin bulan-bulan kemarin ya kayak gitu. Stop lossnya ada 2, 2, 3. Di total 14. Untungnya 14, tapi TP-nya 14 kali. Tapi kan pakai risk to reward-nya 1:3. Ya berarti ada 42 kali lah dari stop loss-nya. Tapi ini kan belum kehitung sama biaya broker juga ya. Malah turun dulu. Oke, saya pause aja dulu. Nanti saya lanjut kalau udah mendekati di area entry. Ya udah mau jam 9 soalnya. Udah berapa menit ini? Ush, udah 42 menit. Loh, kita entry aja di NZD. GBP NZD ya. Untuk Audi NZD ini udah nggak memungkinkan ya, malah turun dulu. Kita hilangkan aja tandanya. Tapi ini nih nanti saya agak tak tunggu dulu. Di ODCAD. Ini masih naik dulu. Nah, kita siapin aja di GBP NZD. Malah turun ya, belum entry.
Kita lihat time frame besarnya aja 4 jam. Audi USD bullish, Audi CHF juga bullish. Nunggu kena sini dikit, bisa entry. Untuk time frame 4 jam. Tentunya lama itu nanti nunggu. Gitu. Euro out malah naik ya. Wah, malah turun ya. Malah turun dalam. Kena moving average. Kena moving average 25 atau 27 ini langsung terpental. Kalau kayak gini, turun kena moving average, warna kuning terpental naik. Kalau kita lihat historinya kan kayak gitu juga. Kayak gini, turun dulu. Tapi sabar nunggu aja aku. Kalau nggak dapat ya berarti belum rezeki. Kayak ini tadi, udah turun dalam.
Malah turun dulu. Diikuti euro out ya, turunnya. Ini juga naik. Ini TP-nya sekitar 78% untuk 1:3. 78 pips ya mas ya. Ini 53 pipans. Ini 66 pips. Kalau seandainya setiap ada momen persilangan entry dan ada momen persilangan kita TP, itu strateginya kayak gini. Bisa ada momen persilangan kita entry di sini, set, dan kita close saat momen persilangan kayak gini. Itu hasilnya juga lumayan besar. Untuk kalau kita nggak pakai aturan setiap loss 1% atau berapa persen, ya untungnya juga lumayan. Atau juga bisa juga pakai aturan setiap entry loss berapa persen juga bisa. Juga kayak gini. Misalnya entry setiap ada momen persilangan, set, stop lossnya diatur aja, dan closingnya saat terjadi momen persilangan ini. Nah, di sini kan momen persilangan. Di sini. Berarti stop loss dong. Ya, stop loss. Stop lossnya di sini. Tapi paling tidak kalau kita itu pakai 1:3 itu udah dapat harusnya. Belum dapat ya, masih di atas. Ini metode kalau menggunakan momen persilangan tetap ada stop lossnya di sini. Stop loss. Kayak gini juga. Kalau memang nggak ngerti trading ya, strategi cuma pakai andalan indikator, mungkin kayak gini tuh bisa profit sebenarnya. Masih bisa profit walaupun ngandelin strategi. Yang penting money management sih. Di TP di sini ya, momen persilangan mungkin nggak sebanding sama area stop lossnya. Mungkin sebelum kena TP di sini udah kena stop loss dulu di sini. Karena ini udah naik tinggi, kena stop loss. Terus di sini ada momen persilangan juga. Sini bisa entry di sini, set.
Stop lossnya diatur. Tetap stop loss harus diatur ya. Jangan loss doll. Kalau gak ada stop loss, ya percuma. Nah, di sini. Saat terjadi momen persilangan, bisa TP dulu. Ya. Kalau mau menukik kayak gini tuh bisa TP dulu. Paling tidak, iya bisa profit. Bisa ngasilin. Yang penting gak ugal-ugalan sih. Sini kan ada momen persilangan. Dan TP-nya ada di sini. Saat terjadi momen persilangan juga. Entry-nya pas persilangan, close-nya juga momen persilangan. Nah, tentunya masih bisa cut loss-nya di area moving average aja kah? Atau diatur nyesuain support resisten di area sini juga bisa. Ini juga bisa. Ada momen persilangan, set bisa entry di sini. Nah, TP di area sini. Stop loss nah, sekitar sini. Masih bisa ngasilin ya. Ini malah turun dulu. Oke, saya ini aja, pause aja nanti kalau kiranya kemalaman berarti ya cuma entry 1. Ini udah jam 10. Oke, videonya sampai sini aja. Udah jam setengah 11 ya. Jam setengah 11 kita malah turun dulu. Enggak sempat entry padahal tadi udah mendekati ya. Ya udah. Berarti di sini kita entry juga sama di sini. Cuma di euro out. Oke, mungkin videonya sampai sini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut besok.